Pernahkah kalian mencium bau bunga melati di tengah malam saat hujan turun rintik-rintik? Sebuah wangi yang datang tiba-tiba, menyengat, tanpa ada satu pun pohon melati atau bunga-bungaan di sekitar rumah kalian. Udara yang tadinya biasa saja mendadak terasa berat dan dingin di tengkuk. Kalau kalian pernah merasakannya, saya cuma mau kasih satu saran. Jangan pernah berani membuka jendela kamar kalian. Tutup rapat-rapat, tarik selimut, pejamkan mata, dan berdoalah. Jangan pedulikan suara apapun yang memanggil dari luar. Coba, buat kalian yang pernah ngalamin hal ganjil waktu hujan turun malam-malam, tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Kita lihat seberapa banyak dari kita yang pernah disapa oleh mereka. Cerita malam ini bermula dari seorang pria bernama Bagas. Bagas adalah seorang pekerja kantoran berusia akhir 20-an. Dia adalah tipe pemuda modern yang sangat logis, rasional, dan skeptis. Baginya segala hal di dunia ini pasti bisa dijelaskan dengan sains dan nalar. Hantu, jin, setan, bagi Bagas itu semua hanyalah halusinasi dari otak yang kelelahan atau sekadar cerita karangan orang tua zaman dulu untuk menakut-nakuti anak kecil. Setelah bertahun-tahun merantau dan hidup dengan ritme serba cepat, bising, dan hiruk-pikuk di pusat ibu kota, Bagas memutuskan untuk sedikit menepi. Ia baru saja menyewa sebuah rumah dan membawa ibunya yang sudah sepuh untuk tinggal bersamanya. Tujuannya sederhana, ia ingin merawat ibunya dan mencari ketenangan. Lokasi rumah baru mereka ada di sebuah kampung pinggiran kota. Tidak terlalu pelosok sebenarnya. Jalanan sudah diaspal dan sinyal internet masih kencang, tapi suasananya sangat berbeda dengan kota. Sangat sepi, jauh dari suara bising knalpot kendaraan bermotor. Kalau malam sudah turun, kampung itu seolah tertelan oleh keheningan yang pekat. Rumah yang disewa. Bagas cukup besar. Bergaya bangunan semi-permanen tua dengan langit-langit yang tinggi dan jendela-jendela kayu yang lebar. Nyaman dan terasa sejuk di siang hari. Kecuali bagian belakang rumahnya. Kamar Bagas letaknya pas di bagian paling belakang rumah. Jendela kamarnya langsung berhadapan dengan sebuah lahan kosong yang dipenuhi oleh kebun bambu yang sangat lebat. Kalian tahu kan rimbunnya pohon bambu kalau malam hari? Gelap gulita. Cahaya bulan nyaris tidak bisa menembus sela-sela daunnya. Dan kalau angin sedang bertiup, gesekan daun dan batang bambu itu seringkali berbunyi seperti desisan napas yang sangat panjang. Shh, shh. Tepat di tengah bingkai jendela kayu kamarnya itu, tergantung sebuah barang yang terlihat tidak pada tempatnya. Sebuah lonceng angin kayu. Bukan lonceng dari pipa besi atau kuningan yang bunyinya nyaring dan merdu, melainkan potongan-potongan kayu dan bambu tua yang diikat dengan tali ijuk. Kalau berbenturan, bunyinya agak berat dan kering. Klotak, klotak, tek. Lonceng itu adalah barang peninggalan almarhum kakek Bagas. Sang ibu bersikeras, bahkan nyaris memohon, agar lonceng itu digantung tepat di jendela kamar Bagas. Bagas yang malas berdebat akhirnya menurut saja. Hitung-hitung sebagai pajangan estetika bergaya vintage, pikirnya. Toh, dia yakin tidak ada efek magis apa-apa dari sepotong kayu tua. Malam pertama mereka tidur di rumah itu, ibunya datang ke kamar Bagas saat ia sedang merapikan pakaian. Wajah wanita tua itu terlihat sangat serius. Ada raut kecemasan yang tidak bisa disembunyikan. Matanya menatap tajam ke arah jendela kayu yang masih tertutup rapat. Gas! Suara ibunya pelan, nyaris seperti berbisik, seolah takut ada yang menguping dari luar. Di sini udaranya emang beda. Ibu udah dengar desas-desus dari tetangga sebelah. Ingat satu pesan ibu baik-baik ya nak, ini pamali, larangan.
Bagas menghentikan lipatannya, menatap ibunya dengan dahi berkerut. Larangan apa, Bu? Kalau malam hari turun hujan, apalagi cuman hujan gerimis rintik-rintik yang awet, biarpun udara di dalam kamar rasanya sumuk, gerah, dan panas, minta ampun. Ibunya menelan ludah, menatap mata Bagas lekat-lekat. Oh, jangan pernah kamu buka jendela ini. Jangan pernah kepingin lihat keluar. Biarin aja tertutup rapat. Mengerti? Bagas waktu itu cuma tertawa kecil. Dalam hatinya dia berbisik, "Ya elah, kumat lagi mitos orang tua zaman dulunya." Kenapa emangnya, Bu? Takut ada maling loncat dari kebun bambu belakang? Atau takut banyak nyamuk kebun masuk? Goda Bagas sambil tersenyum remeh. "Bukan, Gas," jawab ibunya cepat. Nada suaranya kini sedikit bergetar. Tangannya meremas ujung daster yang ia kenakan. Ada hal-hal di dunia ini yang nggak suka dilihat waktu mereka lagi lewat. Ada yang suka berlindung di bawah tetesan gerimis. Turuti aja, kata ibu. Jangan dibuka. Melihat ibunya yang terlihat begitu ketakutan, Bagas akhirnya mengalah. Ia mengangguk pelan, sekadar untuk menenangkan hati sang ibu. Ia yakin 100% ibunya cuma terlalu paranoid atau takut Bagas masuk angin karena terkena udara malam. Beberapa hari berlalu tanpa ada kejadian aneh apa-apa. Bagas mulai terbiasa dengan keheningan kampung itu. Ia kembali fokus pada rutinitas pekerjaannya yang bisa dilakukan dari rumah. Work from home. Hingga suatu malam, tibalah hari Kamis malam Jumat. Jam digital di layar laptop Bagas menunjukkan pukul 23.45. Dia masih terjaga, duduk di kursi kerjanya menghadap ke arah jendela, membalas beberapa email pekerjaan klien yang tertunda. Suasana malam itu, entah kenapa, terasa sangat tidak nyaman. Udaranya mati, terasa sangat diam. Tidak ada angin malam yang biasanya berhembus lewat ventilasi. Kipas angin kecil di pojok kamar pun rasanya hanya mengaduk-aduk udara panas di dalam ruangan. Gerah, sumuk sekali. Udara terasa lengket di kulit, dan keringat sebesar biji jagung mulai menetes dari dahi serta leher Bagas. Lalu, tik-tik, tik-tik, tik-tik. Bunyi rintik hujan mulai terdengar jatuh satu persatu di atas genteng tanah liat. Bukan hujan lebat badai, hanya gerimis tipis. Sangat konsisten, perlahan-lahan membasahi bumi. Bau tanah basah yang khas perlahan mulai tercium, meresap masuk lewat celah-celah kayu. Bagas melepas kacamata anti radiasinya, memijat pangkal hidungnya yang pegal. Ia menyeka keringat di leher dengan punggung tangan. Kamar itu rasanya benar-benar seperti oven. Pengap luar biasa. Dadanya sampai terasa agak sesak karena kekurangan oksigen segar. Ia menatap ke arah jendela kayu di depannya. Teringat jelas pesan dan wajah pucat ibunya beberapa hari yang lalu. Tapi logikanya sebagai orang kota mulai memberontak. Masa iya buka jendela sedikit aja nggak boleh? Ini gerah banget, nggak masuk akal. Bisa mati lemas aku kalau udaranya nggak muter begini. Batinnya kesal. Ia baru saja meletakkan kacamata di meja, menggeser kursinya ke belakang, dan bersiap mau berdiri dari kursi kerjanya untuk membuka slot jendela ketika tiba-tiba, klotak, klotak, tek. Pergerakan Bagas terhenti di udara. Napasnya tertahan. Matanya terpaku ke arah bingkai jendela. Lonceng angin kayu tua peninggalan kakeknya itu baru saja berbunyi. Bagas melihat dengan mata kepalanya sendiri, potongan kayu itu bergerak pelan. Berayun ke kiri, lalu ke kanan. Membentur satu sama lain. Padahal jendela kamar dalam keadaan terkunci rapat. Pintu kamar tertutup rapat. Dan sedari tadi, di dalam ruangan yang pengap itu, sama sekali tidak ada angin yang berhembus. Bagas menelan ludah. Bulu kuduknya tanpa aba-aba meremang. Suasana yang tadinya biasa saja dan gerah mendadak berubah menjadi sangat mencekam.
Hawa dingin yang aneh tiba-tiba menjalar dari ujung kakinya. Ia mematung, berusaha mencari penjelasan logis. Mungkin ada tikus di atap yang bikin loncengnya goyang. Bagas mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, belum sempat ia mencerna apa yang terjadi dari arah luar jendela, dari balik kegelapan kebun bambu yang diguyur gerimis. Lonceng kayu itu kembali berbunyi. Kali ini, ayunannya jauh lebih keras. Seolah-olah ada sebuah tangan tak kasat mata yang sengaja menyenggolnya dengan kasar dari luar. Klotak! Klotak! Suara benturan lonceng kayu itu pecah, membelah keheningan kamar Bagas. Keras, kasar. Seolah ada tangan yang menepisnya dengan sengaja. Bagas menahan napas. Matanya membelalak menatap bingkai jendela kayunya. Ruangan itu mendadak terasa hampa udara. Hening sejenak. Hanya ada suara rintik gerimis di atas genteng tik-tik, tik-tik, tik-tik. Lalu, sayup-sayup dari kejauhan memecah malam yang mulai meremang. Suara anjing. Awalnya cuma satu anjing yang menggonggong di ujung jalan kampung. Guk! Guk! Biasa saja. Mungkin ada orang lewat, pikir Bagas. Tapi dalam hitungan detik, gonggongan itu menular. Anjing-anjing tetangga mulai ikut menyalak bersahutan. Semakin lama, semakin brutal, semakin panik. Seakan-akan mereka melihat sekawanan tamu tak diundang berjalan memasuki gapura kampung. Dan yang bikin bulu kuduk Bagas makin berdiri, gonggongan panik itu perlahan berubah. Melambat, menjadi lolongan panjang yang menyayat hati. Au! Kalian pasti tahu kan mitosnya? Kalau anjing melolong panjang di tengah malam, apalagi saat gerimis, mereka tidak sedang melihat manusia. Mereka sedang melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak menapak di tanah. Bagas menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Keringat dingin mulai bercampur dengan keringat panas akibat suhu kamar yang luar biasa sumuk. Enggak mungkin, gumam Bagas pelan. Suaranya nyaris tertelan suara hujan. Ini tahun berapa, Woy? Masih aja mikir yang mistis-mistis. Ia mencoba menata kembali logikanya yang sempat goyah. Berkali-kali ia menarik napas panjang, menggelengkan kepala, mengusap wajahnya yang basah oleh peluh dengan kedua telapak tangan. Itu pasti cuman angin, batinnya berontak. Iya, angin dari celah genteng yang bocor atau ventilasi. Terus anjing melolong. Ya namanya juga hewan. Mungkin kedinginan kena hujan. Nggak usah lebay, Gas. Sebuah dialog batin yang dipaksakan. Upaya putus asa seorang pria rasional yang otaknya menolak menerima kenyataan bahwa ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di luar kamarnya. Tapi malam itu sepertinya enggan membiarkan Bagas menang dengan logikanya. Srek, srek, srek. Bagas membeku. Tubuhnya kaku di atas kursi kerja. Bunyi itu sangat pelan, tapi terdengar jelas di telinganya. Berasal dari arah jendela. Itu bukan bunyi kayu yang berderit. Itu bunyi kuku. Kuku yang panjang dan keras sedang menggaruk-garuk perlahan di atas permukaan kaca jendela dari arah luar. Srek, srek. Kucing, bisik Bagas cepat. Itu pasti kucing garong nyari tempat berteduh dari hujan. Atau ranting pohon bambu yang ketiup angin terus kegesek ke kaca. Ya, ranting bambu. Masuk akal. Sangat masuk akal. Namun, bersamaan dengan bunyi garukan pelan itu, udara di dalam kamar tiba-tiba berubah. Bau tanah basah yang sedari tadi tercium, bau petrikor yang khas itu, perlahan tenggelam. Tergantikan oleh sebuah aroma lain yang merayap masuk melalui celah-celah bingkai jendela kayu. Aroma manis. Terlalu manis, sampai bikin mual. Bau bunga melati. Wangi itu sangat pekat,
seolah-olah ada puluhan kilo bunga melati segar yang baru dipetik, lalu ditumpuk tepat di depan jendela kamarnya. Wangi yang bercampur dengan bau apak, basah, dan entahlah, seperti bau tanah kuburan yang baru digali. Napas Bagas mulai memburu. Jantungnya memompa darah terlalu cepat. Di kepalanya, alarm tanda bahaya mulai berbunyi nyaring. Dia ingat betul, di sekeliling rumah sewaan ini, apalagi di kebun bambu belakang, tidak ada satupun tanaman bunga melati. Tidak ada sama sekali. Lalu, dari mana asalnya wangi semenyengat ini? Jangan pernah kamu buka jendela ini. Suara ibunya kembali terngiang di telinga, bergema menembus rasa takutnya. Ada yang suka berlindung di bawah tetesan gerimis. Tapi rasa gerah di kamar itu benar-benar menyiksa. Bagas merasa seperti dipanggang di dalam kotak tertutup. Napasnya sesak. Keringatnya bercucuran membasahi kaos oblongnya. Ditambah wangi melati yang makin lama makin menusuk hidung, membuat kepalanya pening, luar biasa. Tiba-tiba saja, rasa penasarannya dan rasa tidak nyamannya mengalahkan rasa takutnya. Dia harus membuktikan bahwa ibunya salah. Dia harus membuktikan bahwa di luar sana tidak ada apa-apa selain kebun bambu dan mungkin seekor kucing basah yang malang. Dengan kaki yang sedikit gemetar, Bagas berdiri dari kursinya. Ia memberanikan diri. Selangkah demi selangkah, ia berjalan mendekati jendela. Bunyi garukan srek, srek, itu mendadak berhenti saat Bagas beranjak. Kini, dia berdiri tepat di depan kaca jendela yang gelap. Di luar sana hanya ada gulita malam dan bayangan hitam pohon bambu yang bergoyang pelan. Lampu kamarnya memantulkan wajahnya sendiri di permukaan kaca. Wajah yang pucat pasi. Bagas menyipitkan mata, mencoba menembus kegelapan di balik kaca. Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Dia baru saja mau membuang napas lega dan menertawakan ketakutannya sendiri ketika matanya menangkap sesuatu. Di bagian bawah kaca jendela, tepat di depan wajahnya, ada sebuah bercak. Bercak buram, seperti embun. Embun yang tercipta ketika seseorang menghembuskan napas panasnya dari jarak yang sangat dekat ke arah kaca. Dan yang membuat jantung Bagas nyaris berhenti berdetak. Embun napas itu tidak menempel di bagian dalam kamarnya. Embun itu menempel di permukaan kaca bagian luar. Ada sesuatu yang sedang berdiri di luar sana, menempelkan wajahnya tepat ke jendela, menatap ke arahnya. Lalu, dari balik embun, napas yang memburam itu, 4 garis panjang perlahan-lahan terbentuk, terseret ke bawah menghapus embun, membentuk cetakan telapak tangan dan jari-jari kurus yang sangat panjang. Seseorang atau sesuatu baru saja menyentuh jendelanya dari luar. Jantung Bagas serasa dihantam palu godam. Matanya tak berkedip menatap cetakan telapak tangan di kaca jendela itu. Jari-jarinya terlalu panjang, terlalu kurus untuk ukuran manusia normal. Embun di kaca perlahan mencair, menetes ke bawah bak air mata, menghapus perlahan jejak mengerikan tersebut. Ruangan kamar itu rasanya makin sempit. Udara makin panas. Keringat Bagas mengucur deras, membasahi punggung dan dadanya. Ia merasa seolah sedang direbus hidup-hidup di dalam ruangan tertutup. Otak kiri Bagas, yang selalu mengagungkan sains dan logika, mulai berontak. Berusaha mencari pembenaran di tengah teror yang mulai merayap naik ke tengkuknya. Siapa di luar? Anak kampung sini yang mau iseng? Atau maling yang lagi cari celah? Batinnya marah. Rasa takutnya mendadak tertutup oleh rasa frustrasi dan ego. Bagas benci merasa diintimidasi oleh hal-hal yang tidak rasional. Ia benci pada rasa panas yang mencekik ini. Dan entah kenapa, wangi melati yang makin lama makin menyengat itu justru membakar amarahnya. Persetan dengan pamali. Persetan dengan mitos orang tua, umpat Bagas dalam hati.
Dengan napas memburu dan langkah lebar, Bagas berjalan mendekati jendela. Tangannya yang sedikit bergetar terulur meraih grendel kuningan di tengah bingkai kayu. Cetek. Kunci jendela terbuka. Tanpa ragu sedikit pun, tanpa memikirkan peringatan ibunya yang memohon dengan wajah pucat beberapa hari lalu, Bagas mendorong kedua daun jendela itu lebar-lebar keluar. Wus, ses! Sedetik setelah jendela terbuka, sesuatu menerjang masuk. Bukan sekadar angin malam biasa. Hawa yang masuk itu luar biasa dingin, menggigit tulang. Rasanya seperti membuka pintu lemari pendingin raksasa di kamar mayat. Hawa panas yang tadi menyiksa seisi ruangan, lenyap seketika disapu oleh udara dingin yang membawa teror murni. Angin yang masuk begitu kencang, lonceng angin kayu peninggalan kakeknya berayun liar, tak terkendali. Brak! Lonceng itu terbanting keras ke dinding bata di samping jendela. Tali ijuknya yang sudah rapuh termakan usia akhirnya putus. Potongan-potongan kayu tua itu berjatuhan ke lantai kamar dengan suara berantakan. Perang! Klotak! Bagas terkejut, matanya terbelalak melihat satu-satunya penjaga warisan kakeknya hancur berserakan di bawah kakinya. Bersamaan dengan hancurnya lonceng itu, bau melati yang tadinya hanya menyelinap lewat celah-celah kini meledak memenuhi seisi kamar. Menyerang hidung Bagas bagai pukulan tak kasat mata. Baunya sangat pekat. Terlalu manis, tapi diiringi bau anyir darah segar dan aroma tanah basah kuburan. Bau yang langsung membuat perut Bagas bergejolak hebat. Ia terbatuk keras, memegangi dadanya yang mendadak mual luar biasa. Hujan gerimis menyapu wajahnya. Rintik airnya terasa sedingin es. Bagas memicingkan mata, berusaha menembus gelapnya malam. Menatap lurus ke arah kebun bambu yang berjarak hanya beberapa meter dari jendelanya. Di antara batang-batang bambu hitam yang berderit terterpa angin, matanya menangkap sesuatu. Jaraknya mungkin 10 meter dari posisinya berdiri. Ada sebuah bayangan, siluet putih yang pudar, berdiri kaku di bawah guyuran gerimis. Bayangan itu tidak bergerak, tapi pakaiannya atau kain apapun yang membalut tubuhnya terlihat menjuntai panjang menyentuh tanah lumpur basah. Bagas menelan ludah yang terasa sebesar kerikil. Tubuhnya mematung kaku, pikirannya buntu. Manusia tua yang sedang berteduh, orang gila yang tersesat di kampung, atau kain kafan yang basah kuyup terkena hujan. Pemandangan itu begitu surrealis. Bulu kuduk di sekujur tubuh, Bagas berdiri serentak. Rasa dingin merayap cepat dari telapak kakinya, naik ke tulang belakang, hingga ke ujung rambut. Sebuah teror primitif mengambil alih kesadarannya. Logikanya hancur berantakan. Insting purbanya berteriak kencang di dalam kepala. Tutup jendelanya, sekarang! Bagas panik. Ia langsung mencondongkan badan, mencengkeram kedua gagang daun jendela dengan tangan gemetar, berniat menariknya kembali ke dalam. Tapi, grek, daun jendela itu macet. Sial! Ayo tutup! Desis Bagas panik. Suaranya bergetar hebat. Ia menariknya lebih kuat. Urat-urat di leher dan lengannya menonjol. Tapi engsel berkarat itu sama sekali tidak mau bergerak. Kedua daun jendela itu tertahan keras. Seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang sangat kuat sedang menahan daun jendela itu dari luar, sengaja mencegahnya tertutup. Menahan Bagas agar tetap berhadapan dengan kegelapan. Bagas mencoba menarik lagi dengan seluruh tenaga yang ia punya, napasnya tersengal-sengal. Tarik! Tarik! Keringat dinginnya bercucuran membasahi wajah. Lalu tiba-tiba, gerakannya terhenti. Darahnya seakan membeku di dalam pembuluh. Cengkeraman tangannya pada gagang jendela melemah. Dari arah rimbunnya kebun bambu yang gelap gulita di depannya, menyelinap di antara rintik hujan yang dingin dan derit bambu, terdengar sebuah suara. Suara tawa perempuan. Lirih. Sangat pelan awalnya,
tapi kemudian menggema jelas di telinga Bagas, melengking tinggi, menyayat keheningan malam, dan menembus langsung ke relung ketakutan terdalam manusia. Hihihihi, hihihihi. Tawa itu terdengar riang, tapi sekaligus sangat sedih dan penuh dendam. Dan yang paling mengerikan, suara itu tidak berasal dari bayangan putih di kejauhan sana. Suara tawa itu terdengar berhembus tepat di depan wajah Bagas, tepat dari arah luar jendela yang masih menganga lebar. Hihihihi, hihihihi. Suara itu, Tuhan, suara itu dekat sekali. Bukan dari arah rimbunnya bambu di seberang sana. Suara tawa itu berhembus tepat di depan hidung Bagas. Bagas kaku. Seluruh otot di tubuhnya seolah mogok kerja. Matanya melotot lebar, menatap lurus ke arah bingkai jendela yang terbuka. Rintik hujan yang masuk menampar wajahnya terasa seperti jarum es. Dan di sanalah dia melihatnya. Muncul perlahan dari bawah ambang jendela, pelan-pelan naik menutupi pandangannya. Sebuah kepala, rambutnya hitam legam, sangat panjang, basah kuyup, dan kusut masai menempel di kulit wajah yang pucat pasi. Sepucat mayat yang sudah direndam air berhari-hari. Oh, Bagas tidak bisa melihat bagian matanya dengan jelas karena tertutup juntaian rambut basah itu. Tapi dia bisa merasakan tatapannya. Tatapan kosong yang menembus langsung ke dasar jiwanya. Sosok itu, kuntilanak itu, jaraknya hanya sejengkal dari wajah Bagas. Udara di kamar mendadak anjlok ke titik beku. Bau melati dan anyir darah kini begitu kental, sampai-sampai Bagas merasa mengecap rasa besi berkarat di lidahnya. Lampu neon di atas kepala Bagas mulai berkedip liar. Bzzzt, bzzzt. Terang, redup. Terang, redup. Memperlihatkan wajah hancur itu secara terputus-putus, seperti film proyektor rusak. Bagas ingin teriak. Dia ingin menjerit sekencang-kencangnya, memanggil ibunya, berlari keluar kamar. Tapi tenggorokannya terkunci rapat. Kakinya seakan dipaku ke lantai keramik. Di dalam kepalanya, suara-suara penyesalan meledak bak kembang api. Goblok! Goblok banget kamu, Gas! Batinnya menjerit, air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya. Kenapa kamu buka? Kenapa kamu sombong banget nantangin hal beginian? Ibu. Maafin Bagas, Bu. Ibu benar. Pamali itu nyata. Ya Allah, tolong aku. Rasa sesal yang amat perih menghantam dadanya. Logika dan kesombongannya sebagai pemuda kota yang selalu mengandalkan nalar runtuh tak bersisa dalam hitungan detik. Di hadapan teror murni ini, dia menyadari bahwa dirinya hanyalah manusia kecil yang sama sekali tak berdaya. Sosok di depan jendela itu perlahan memiringkan kepalanya. Bunyi tulang leher yang bergeser terdengar mengerikan. Krek! Krek! Bibirnya yang kehitaman sedikit menyeringai. Tepat ketika sosok itu mulai mengangkat satu tangannya yang kurus dengan kuku-kuku hitam panjang terulur ke arah wajah Bagas. Brak! Pintu kamar Bagas didobrak paksa dari luar. Bagas, mundur, nak! Itu suara ibunya. Suara yang parau, panik, tapi dipenuhi oleh insting seorang ibu yang rela mati demi melindungi anaknya. Ibu Bagas berlari menerjang masuk. Dengan sisa tenaga rentanya, beliau menarik kerah belakang kaos Bagas sekuat tenaga, membuat pemuda itu terjerembab jatuh ke belakang, membentur lantai keramik yang dingin. Benturan itu membuat Bagas tersadar dari kelumpuhannya. Ia merangkak mundur dengan panik, gemetar hebat, memeluk lututnya merapat di sudut kamar. Napasnya memburu cepat. Matanya tak lepas dari sosok mengerikan di jendela. Ibunya tidak lari. Wanita tua itu justru melangkah maju, menempatkan tubuh ringkihnya tepat di antara Bagas dan jendela yang menganga. Di tangan kanannya, beliau menggenggam erat sebuah benda. Sapu lidi.
Bukan sembarang sapu, itu sapu lidi kawung yang ujungnya sudah menghitam, warisan leluhur yang pantang dipakai menyapu kotoran biasa, khusus untuk membersihkan bala. Sambil mengibaskan sapu lidi itu keras-keras ke arah udara kosong di depan jendela, mulut ibunya komat-kamit dengan cepat. Beliau merapalkan ayat-ayat suci. Suaranya bergetar hebat menahan takut, tapi nadanya melengking keras, berusaha mengusir keberadaan entitas itu. Serak! Serak! Bunyi kibasan lidi membelah udara yang berat. Sosok putih di jendela itu tidak masuk menyerang. Mereka dari dimensi lain jarang menyerang secara fisik brutal. Tapi, ia membalas dengan sesuatu yang jauh lebih menyiksa mental. Tekanan yang luar biasa. Udara di dalam kamar mendadak terasa bertonton beratnya. Telinga Bagas berdenging keras dan sakit, seperti saat berada di pesawat yang menukik tajam. Dadanya sesak luar biasa, oksigen seakan disedot habis dari ruangan itu. Bau melati itu semakin memuakkan, mencekik paru-parunya, hingga ia terbatuk-batuk menahan muntah. Lampu neon terus berkedip gila. Bzah, bzah. Doa ibunya semakin keras dan parau, beradu dengan suara tawa cekikikan gaib, derit bambu dari luar, dan hujan yang makin menderas. Bagas meringkuk, menutup telinganya rapat-rapat, memejamkan mata sambil terus menangis terseduh-seduh dan bergumam, "Maaf, Bu. Maafin Bagas. Ini adalah hukuman atas kesombongannya." Lalu, tak. Lampu neon di langit-langit kamar berdengung sebentar, lalu mati total. Kamar itu seketika tenggelam dalam kegelapan yang absolut. Hitam pekat. Tidak ada cahaya sedikit pun. Suara doa ibunya, entah kenapa mendadak terhenti. Ruangan itu hening. Hanya ada suara rintik hujan menderu dari luar. Bagas menahan napas. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga tulang rusuknya terasa sakit. "Bu!" Panggilnya bergetar dalam gelap. Tangannya meraba-raba udara kosong. Tidak ada jawaban dari ibunya. Dan tepat di detik itu, di tengah kegelapan pekat saat Bagas masih meringkuk di sudut ruangan, ia merasakannya. Sebuah hembusan napas yang sangat-sangat dingin. Bukan berhembus dari arah jendela. Bukan dari depan tempat ibunya tadi berdiri. Hembusan napas itu berbunyi serak berlendir. Kar! Kar! Terasa menerpa tepat di tengkuk leher belakang Bagas. Ia sudah ada di dalam kamar. Hembusan napas itu terasa sedingin es, merayap dari tengkuk turun ke tulang belikatnya. Lendir kental serasa menetes mengenai kerah kaosnya. Bagas memejamkan mata rapat-rapat. Air matanya mengalir deras menyatu dengan keringat dingin. Mulutnya terkunci, tak mampu lagi merapalkan doa. Otaknya yang selalu mengagungkan logika, kini lumpuh total. Ia pasrah. Jika malam ini adalah akhir dari kesombongannya sebagai manusia yang merasa paling tahu segalanya, ia hanya berharap satu hal. Semoga entitas itu melepaskan ibunya. Namun, tepat ketika ujung kuku yang sedingin es itu nyaris menancap di kulit lehernya. "Kukuruyuk!" Sebuah suara membelah keheningan yang mencekik itu. Kokok ayam jantan dari kejauhan. Suaranya terdengar sayup-sayup, tapi entah kenapa memiliki gaung yang luar biasa kuat, seolah menjadi komando bagi alam semesta untuk menarik mundur tirai malam. Tiba-tiba, bersamaan dengan suara kokokan itu, sebuah pusaran angin yang sangat kencang berhembus balik. Bukan dari luar, melainkan dari arah punggung ibunya, menghempas keras ke arah bingkai jendela. Brak! Kedua daun jendela kayu yang sejak tadi macet seperti ditahan tenaga gaib, mendadak terbanting menutup dengan sangat keras. Engsel berkaratnya berderit putus asa, dan ajaibnya, grendel kuningan di tengah bingkai itu bergeser mengunci dengan sendirinya. Cetek. Seketika itu juga, lampu neon di langit-langit kamar menyala terang benderang. Suara rintik hujan di atas genteng mendadak berhenti total, seolah keran air di langit baru saja diputar ke posisi mati.
Bagas tersentak, terengah-engah menghirup udara sebanyak-banyaknya. Oksigen seakan baru saja dialirkan kembali ke ruangan itu. Bau melati yang memuakkan dan aroma anyir darah perlahan menguap, digantikan oleh bau apek debu kamar yang terasa begitu melegakan. Ia menoleh dengan panik. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Sosok itu lenyap tak berbekas. Di tengah ruangan, ibunya terduduk lemas di atas lantai keramik dingin. Dadanya naik turun menahan napas. Sapu lidi kawung itu terlepas dari genggamannya yang gemetar. "Ibu!" Bagas merangkak cepat, menghampiri wanita tua yang telah mempertaruhkan nyawanya itu. Ia menabrakkan tubuh besarnya ke pelukan ibunya. Tangis pemuda kota yang selalu bersikap rasional dan tegar, itu akhirnya pecah tak terbendung. Ia menangis tersedu-sedu seperti anak kecil. "Maafin Bagas, Bu." "Ya Allah, maafin Bagas." Racaunya disela isak tangis. Memeluk ibunya erat-erat seolah takut wanita itu akan menghilang. "Bagas sombong. Bagas bodoh. Ibu benar, pamali itu nyata. Maafin Bagas." Rasa sesal yang amat perih merobek dadanya. Ia baru sadar, ego dan logikanya nyaris membunuh mereka berdua malam ini. Kasih sayang dan keteguhan hati ibunya lah yang menjadi tameng terakhirnya. Sang ibu, meski wajahnya masih sepucat kapas, perlahan mengangkat tangannya yang keriput. Ia mengusap punggung putranya yang bergetar hebat. "Sudah, sudah," bisiknya parau, namun penuh kehangatan. "Mereka sudah pergi. Kamu selamat. Jadikan ini pelajaran, Nak. Di bumi ini, kita manusia tidak hidup sendirian. Ada garis batas yang tidak boleh kita sepelekan hanya karena mata kita tidak bisa melihatnya." Bagas mengangguk kuat-kuat dalam pelukan ibunya. Malam itu, di lantai kamar yang dingin, ia mendapatkan sebuah pelajaran spiritual dan kekeluargaan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Pagi harinya, matahari bersinar cerah seolah badai semalam tidak pernah terjadi. Sinar keemasan menerobos masuk lewat celah ventilasi kamar Bagas, membawa kehangatan yang benar-benar menyembuhkan. Bagas, yang matanya masih sembab, mulai membersihkan kekacauan di kamarnya. Saat ia berjongkok, mengumpulkan serpihan lonceng angin kayu milik kakeknya yang hancur berantakan di sudut ruangan, tangannya terhenti. Di dalam salah satu rongga batang bambu tua yang terbelah dua itu, ada sesuatu. Bagas menariknya pelan. Sebuah gulungan kain kuning kecil yang sudah lusuh dan termakan usia. Ketika ia membukanya dengan hati-hati, terlihat deretan tulisan huruf Arab gundul dan aksara Jawa kuno yang ditulis dengan tinta merah pudar. Sebuah raja. Benda penolak bala. Ibu Bagas yang berdiri di ambang pintu tersenyum simpul dengan mata berkaca-kaca. "Kakekmu dulu orang yang sangat hati-hati, Gas. Dia tahu rumah ini dekat dengan jalan perlintasan mereka. Lonceng itu bukan sekadar hiasan. Kakekmu memasukkan doa pelindung di dalamnya. Semalam, lonceng itulah yang mengorbankan dirinya untuk menahan benturan pertama sebelum sosok itu masuk sepenuhnya." Bagas tertegun. Ia menggenggam kain kuning itu erat-erat, meresapi rasa syukur yang luar biasa. Keluarga, leluhur, dan tradisinya ternyata selalu menjaganya. Bahkan ketika ia mencibir dan menolak percaya. Sejak hari itu, kehidupan berangsur normal. Bagas kini adalah pribadi yang jauh lebih rendah hati. Ia sangat menghormati adat setempat. Kalau maghrib tiba, ia yang paling pertama menutup pintu dan jendela. Apalagi kalau malam mulai turun rintik hujan, ia tak akan pernah berani menyentuh grendel jendela kayunya. Luka trauma malam itu perlahan sembuh, berganti menjadi sebuah rasa hormat pada alam gaib. Semuanya tampak sudah berakhir dengan damai, tidak ada lagi teror malam Jumat. Tidak ada lagi suara garukan di kaca. Namun,
Seperti kata pepatah lama, mereka yang dari alam sana mungkin pergi. Tapi mereka punya ingatan yang panjang, terutama pada orang yang pernah mengundang mereka masuk. Suatu siang, saat matahari sedang terik-teriknya memanggang atap rumah, Bagas sedang duduk santai mengetik di depan laptopnya. Ia baru saja menyeruput es kopi susu yang segar. Jendela kamarnya tertutup rapat demi menahan panas luar. Udara siang itu sangat kering dan normal. Tapi tiba-tiba, Bagas menghentikan ketikannya. Hidungnya berkedut pelan. Ia menoleh perlahan ke arah sudut kamar yang kosong di dekat jendela. Di tengah panasnya siang bolong itu, sangat tipis, nyaris tak kentara, namun tak bisa dipungkiri. Ada sekelebat wangi yang lewat di udara. Wangi bunga melati yang perlahan memudar. Diiringi suara samar hihihi, yang berbisik sekejap, lalu hilang terbawa angin siang. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Nah, bagaimana dengan kalian? Coba perhatikan baik-baik sudut kamar kalian malam ini. Kalau tiba-tiba tercium bau melati padahal tidak ada bunganya, kalian tahu harus apa? Kan? Tulis pengalaman aneh kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi kisah misteri lainnya. Sampai jumpa, dan selamat malam.